Dan menurut saya, Eyang Kartini itu bukan hanya sebatas nama aja, tetapi Eyang Kartini adalah sebuah value, Nilainya. sebuah nilai. Iya. Sebuah nilai yang kemudian tidak hanya bisa digunakan oleh kaum perempuan aja, tetapi lelaki pun juga harus bisa kemudian menggunakannya. Oke. Salah satu nilainya adalah untuk menghormati, untuk kemudian empati, kemudian untuk kemudian saling menghargai satu sama lain. 21 April biasanya satu sekolah, yang ngantor, yang ngampus, itu perempuan-perempuannya pakai kebaya. Tapi suka ada juga makin kesini yang punya perspektif, kayaknya kalau kita mau merayakan hidup beliau nih yang sangat kita hormati dan diingat, Raden Adjeng Kartini, kayaknya nggak kebayaan aja deh gitu ya. Apalagi sekarang kalau kita mau nih cita-citanya perempuan ini punya akses yang setara di pendidikan, terlindungi nih dari KDRT dan seterusnya, harusnya yang laki-laki juga bisa jadi teman kita ya nggak sih? Nah, daripada kita ribut sendiri di kolom komen, kita ngobrol langsung sama garis keturunan beliau. Jadi disebutnya Canggah, karena ini artinya garis keturunan keempat dari Yangti Raden Adjeng Kartini. Selamat datang di Banyak Tanya, Mas Jody Mulya Setya Putra, betul? Betul. Mas Jody, selamat datang. Mbak Muri. Ini keren loh, lawyer iya. Kemudian beliau juga adalah ketua pengurus Yayasan Kartini Heritage Center. Keren. Saya nih Mbak ya. Selamat datang. Tapi gini, aku mau langsung tembak dulu ya. Iya. Apa satu hal tentang Yangti Kartini yang nggak semua orang tahu? Oke, yang tidak semua orang tahu bahwa Yangti itu waktu pas kecil itu suka dipanggil Trinil. Trinil. Dan dia tuh cukup nakal juga orangnya. Trinil tuh kalau nggak salah dikategorikannya kayak kuda liar gitu, semacam gitu nggak sih? Betul. Karena maksudnya sangat aktif gitu ya, sangat aktif gitu. Okay. Ya, terus? kebetulan juga ya kita di keluarga pun juga sama seperti Trinil juga. Oh, jadi nggak cuma beliau, sampai beliau. anak cucunya sama Canggahnya juga sama gitu ya. Terus gini, aku mau langsung nanya karena Mas kan hidup di masa kini, belajar dari beliau gitu ya. Terus suka terjadi perdebatan, kayaknya udah nggak zaman deh ngobrolin emansipasi wanita, perempuan gitu ya, kesetaraan tuh ke perempuan. Harus ngomong ke lakinya juga. Iya. Menurut Mas gimana? Ya, menurut saya itu penting ya, karena kembali lagi ya, dengan adanya sebuah emansipasi ini kan tujuannya adalah untuk kemudian perempuan itu bisa berjuang dan dihormati oleh lelaki. Dan menurut saya Eyang Kartini itu bukan hanya sebatas nama aja, tetapi Eyang Kartini adalah sebuah value. Nilainya. Sebuah nilai. Yeah. Sebuah nilai yang kemudian tidak hanya bisa digunakan oleh kaum perempuan aja, tetapi lelaki pun juga harus bisa kemudian menggunakannya. Oke. Salah satu nilainya adalah untuk menghormati, untuk kemudian empati, kemudian untuk kemudian saling menghargai satu sama lain, seperti itu. Nah, harapannya kemudian dengan lelaki pun juga menerapkan nilai Eyang Kartini di dirinya, apa yang kemudian diperjuangkan oleh Eyang dan perempuan-perempuan Indonesia itu kemudian bisa secara nyata berjuang, kemudian ikut kemudian bisa merdeka secara mandiri, baik itu ekonomi, kemudian maupun perjuangan-perjuangannya dengan tentunya dukungan oleh seorang lelaki. Nah ini menarik sekali dapat dari perspektifnya cowok gitu kan ya. Selama ini kan sebenarnya perempuan-perempuan. Karena tadi menangkap mau jadi manusia yang merdeka gitu ya. Tadi merdeka dan mandiri. Mas sendiri melihat ini, oh ini value Eyang gitu ya. Sekarang sudah menikah, punya anak putri pula gitu. Memaknainya kayak merasa terancam nggak sih? Ya jadi sebetulnya bukan terancam ya. Justru dengan Eyang itu kan sudah bersuara. Kemudian sudah banyak kemudian buku-buku yang menceritakan tentang Eyang. Dari situ pada akhirnya saya melihat bahwa apa yang diperjuangkan Eyang itu adalah sebuah warisan untuk kemudian dan warisan itu sangat-sangat baik, sangat positif untuk kehidupan kita bernegara dan berbangsa dan berkeluarga. Gitu. Dan itu adalah nilai-nilai yang kemudian akhirnya saya terapkan di kehidupan kita sehari-hari juga di dalam unit terkecil nih keluarga nih. Betul. Seperti itu. Ya seperti tentunya
kebetulan saya juga ada seorang anak gitu ya, walaupun masih kecil gitu kan, saya dukung mau apa, mau ingin menjadi dokter, aku mau jadi dokter ayah. Oh silakan, harus jadi dokter gitu. Kita harus perjuangkan supaya kamu bisa mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya, gitu seperti yang gitu. Kemudian mau apa lagi? Tentunya kalau saya mengajarkan 3 hal sebetulnya pada saat masih kecil. Yang pertama itu dia itu harus bisa berenang, kemudian juga skill ya, kemudian memanah dan juga berkuda kalau bisa, gitu ya. Ini sesuai dengan syariat juga sebetulnya kan ya. Dan itu walaupun memang itu ada bagian-bagian kegiatan pria, tapi itu juga harus dilakukan juga oleh seorang perempuan gitu, karena dia setidaknya bisa mempertahankan diri juga gitu ya, ketika ada suatu ancaman. Kemudian dia juga harus bisa melakukan perjuangan-perjuangan sendiri juga gitu, karena jangan sampai kemudian perempuan itu punya semangat untuk bergantung. Ini harus bisa mandiri secara itu dia. Ekonomi, harus bisa mandiri secara ya hal-hal lainnya lah gitu, yang sebetulnya itu penting. Gitu. Dan itu kayak otot yang harus dibangun. Betul. Gitu. Nggak tiba-tiba bisa sekarang gitu ya, harus dari dilatih kecil. terus-menerus. Dari kecil. Menariknya ya teman-teman, ini baru tadi kita sebelum shoot gitu ya, langsung aku tuh baru tahu loh kalau aku keturunan Kartini pas udah gede. Masa sih? Coba ceritain. Iya, jadi ini menarik. Sebetulnya gini Mbak Puri, jadi waktu pas TK, aku tuh suka ya tentunya upacara gitu ya, itu menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Kebetulan sekali nama ibuku juga R.A. Kartini juga. Bener-bener plek-plek sama. Ya, gitu, namanya R.A. Kartini juga. Nah, aku berpikir akhirnya mungkin ya karena nama pahlawannya R.A. Kartini, sehingga pas banget nama ibuku namanya R.A. Kartini juga. Sehingga aku pun juga hafal juga nyanyian lagu Ibu Kita Kartini seperti itu. Sampai kemudian SD pun juga sama, aku sampai bilang ke mama, "Mah, kok mama selalu nyanyiin terus ya namanya R.A. Kartini juga," gitu kan ya. Dan akhirnya menariknya setelah itu pas remaja gitu ya, antara SMP ke SMA gitu ya, itu sampaikan bahwa kita dipanggil sama orang tua gitu kan, papa dan mama, "Nak, kamu itu sebetulnya adalah keturunan dari Eyang Kartini." Usia berapa tadi? Ya, berarti dari SMP ke SMA. Itu berarti sekitar berapa ya? 15 tahunan ya? 15 tahunan, seperti itu. Udah gede sih. Udah gede gitu kan. Cuma kenapa baru tahu sekarang gitu ya. Ya jujur, pada saat udah tahu pun juga, ini ya tentu kan lihat-lihatan ya adik gitu kan, lihat-lihatan. Dan itu berlaku di semua keluarga. Gitu. Oh, jadi maksudnya treatment bahwa ngasih taunya ketika sudah besar, itu tidak hanya khusus Mas. Betul. Setiap keturunannya juga diberitahu ketika sudah besar. Betul. Kenapa? Takut flexing ya? Takut ya mungkin ya. Tapi dari ibu sampaikan bahwa dengan kalian tahu kita itu keturunan Eyang Kartini, bukan untuk kalian itu kemudian membangga-banggakan atau meninggikan diri kalian untuk kemudian menyampaikan ke siapapun gitu. Tetapi tujuannya, dengan kalian tahu kalian ada keturunan Eyang Kartini, otomatis ada sebuah beban dan tanggung jawab yang positif untuk kalian emban. Kalian harus hati-hati bersikap, kalian harus hati-hati bertindak dan lain sebagainya gitu. Dan tentunya itu menjadi sebuah tentu beban moral gitu kan yang pada akhirnya berlaku sampai dengan saat ini, Mbak Puri. Nah bener, nggak boleh flexing-flexing nih. Kalau ada value yang dianut dari yang nggak flexing, betul. Tapi harus empowering. Dan gitu. menariknya juga, selain itu juga, ini cerita dari mama ya. Jadi mama itu kalau menang sesuatu, wajar dong. Kalau misalkan kalah sesuatu, gimana sih? Gitu kan? Beban. Itu salah satunya juga tuh. Jadi kalau berprestasi wajar. Wajar dong, gitu kan. Makanya sejak kecil kita nggak pernah itu. Apa yang kemudian kita dapat hari ini itu adalah hasil perjuangan kita sendiri, gitu. Dan apa yang kita sudah perjuangkan hari ini dan sudah mendapatkan sebuah value saat ini, itu bisa kemudian kita kontribusikan dan kita coba elaborasikan dengan semangat Eyang Kartini. Gitu. Itu ya makanya kenapa akhirnya muncullah sebuah yayasan gitu. Ini yang ternyata umurnya belum terlalu panjang ya. Belum terlalu panjang. 2000 berapa dibikin? Tahun 2022. Kenapa tuh akhirnya mutusin yuk kita bikin? Gitu. Ya sebetulnya begini sih Mbak Puri. Jadi setelah kemudian saya tahu kemudian saya itu keturunan Eyang Kartini gitu ya. Dan itu kan cukup panjang ya, kurang lebih hampir puluhan tahun.
Dan sampai kemudian juga adik saya itu juga baru meninggal gitu ya. Dan saya berpikir akhirnya tujuan hidup kita tuh apa sih sebetulnya gitu, selain memberikan manfaat bagi banyak orang gitu kan. Karena ketika kita meninggal ya tentunya pahala lah yang akan mendampingi kita pada akhirnya. Dan alhasil kemudian kita bersemangat sekali untuk kemudian mencoba ingin melestarikan dan memperjuangkan nilai-nilai Eyang Kartini yang sebelumnya itu sudah pernah diperjuangkan oleh Eyang, kemudian kita hidupkan kembali, gitu, dalam bentuk dan aksi yang nyata dan bisa digunakan oleh semua orang, gitu. Karena ya biasanya kan pada hari Kartini orang tuh biasanya tuh orang itu menggunakan kostum kebaya gitu kalau kan, laki-lakinya ya berbatik atau baju adat gitu kan ya. Sebetulnya kan tidak sebatas itu saja, tetapi ada hal-hal yang sebetulnya bisa dilakukan, gitu kan. Nah, ekspresi itu sebetulnya tidak sulit untuk tertuang oleh banyak masyarakat ketika mereka tuh tidak berikan contoh nyatanya seperti apa. Nah, harapannya yayasan ini bisa kemudian memberikan sebuah contoh nyata dalam selain menggunakan batik atau kebaya, apalagi yang bisa digunakan untuk kemudian bisa mengamalkan nilai-nilai Eyang Kartini. Setuju. Gitu. Nggak salah loh pakai kebaya, nggak salah pakai baju adat, tapi ayo kita bikin apa lagi kan gitu ya. Betul. Nah, seneng banget bahwa ada platform nih, namanya kan Kartini Heritage Center. Gimana biar berkelanjutan, nggak kayak one off aja kita seru hari Kartini tanggal 21 April, tapi benar-benar memberdayakan banyak orang. Biasanya kan suka ada beberapa program tuh. Programnya apa aja tuh, Mas? Iya, tentunya sebetulnya di Yayasan Kartini Heritage Center ini semangat kita adalah ingin menciptakan Kartini baru yang memang sesuai dengan kebutuhan saat ini, gitu, dengan nilai-nilai yang ada yang dimiliki oleh Eyang Kartini. Nah, kita tuh punya 4 program, Mbak. Yang pertama itu adalah Ibu Bumi, merawat bumi, kemudian merawat kehidupan. Lingkungan, ya. Itu relate ya sekarang ya, gitu. Apalagi sekarang lagi, waduh. Kita lagi ngeri water shortage loh, dan food security. Pas banget gitu. Kebetulan saya juga eksis di ketahanan pangan juga. Saya tergabung di Kadin Indonesia. Oh, pas banget. Jadi udah nih, jadi pilar ini tuh ibaratnya udah langsung diawasin langsung sama Mas gitu kan ya. Berarti ini menjadi concern. Concern, betul. Terus yang kedua adalah Pintu Berdaya. Pintu Berdaya, semangat kita adalah bahwa setiap luka perempuan itu tidak terlihat. Ini nih cerita-cerita KDRT, trauma gitu. Represi secara psikologi, gitu itu semua. Dan kita di sini memberikan sebuah bantuan hukum. Kebetulan saya disupport oleh lawyer senior namanya Pak Muhammad M. Rashid Ridho, Bang Todong Mulia Lubis, Bang Magdir Ismail gitu ya, kemudian Bang Tobas, Bang Refli Harun, yang kebetulan memang kita berkolaborasi dengan Ikatan Advokat Indonesia, IKADIN, dan juga kebetulan bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum IKBH, Ikatan Pengabdian Bantuan Hukum Indonesia, yang diketuai oleh Pak Hermawanto. Di situ kita sudah punya 3.000 pengacara yang siap untuk in charge membantu perempuan di Indonesia, gitu. Maaf, ini agak side track sedikit. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kita yang mengalami perundungan, korban KS, boleh langsung menghubungi dan free of charge? Bisa langsung. Wow. Saya catat. Beneran teman-teman ini berguna banget. Jadi ingat-ingat kalau ada apa-apa ke Yayasan Kartini Heritage Center. Itu termasuk pilar kedua. Oke, apalagi? Pilar ketiga adalah dari hati. Kita ingin perempuan itu mandiri secara ekonomi. Sepakat. Gitu. Nah, jadi kesetaraan itu penting untuk kemudian kita ingat terus. Tetapi juga kita tidak boleh lupa bahwa kemandirian ekonomi pun juga menjadi penting. Kenapa? Karena tanpa kemandirian ekonomi akan menciptakan suatu ketergantungan. Dan di situ relasi kuasa yang power play-nya akan dimulai. Betul, gitu ya. Akan ada relasi kuasa, ya siapa yang lebih tinggi, siapa yang harus lebih dihormati dan segala macamnya. Kita tidak ingin hal itu tersebut terjadi. Jadi kita ingin kemudian perempuan itu mandiri secara ekonomi, baik perempuan maupun perempuan yang istimewa. Seperti itu. Teman-teman berkebutuhan khusus Betul. misalnya. Ya. Itu termasuk pilar yang ketiga. Lalu? Nah, kemudian yang keempat adalah kita punya program namanya Cakrawala Ilmu Berkarakter, gitu. Jadi tidak hanya kemudian guru itu mengajar saja, tetapi memang punya sebuah niat yang tulus, kemudian juga pelajaran etika.
Nah, itu yang memang sangat penting saat ini. Ini berarti soft skills, hard skills juga, yes. yang akan selalu bisa diupdate sesuai kepentingan industri atau zaman. Betul, sesuai dengan industri dan zaman juga gitu. Salah satunya juga kita saat ini sedang mengadakan campaign kreator, jadi content creator di perempuan disabilitas atau perempuan istimewa gitu. Harapannya mereka supaya bisa mandiri secara ekonomi juga dan juga teredukasi bagaimana menggunakan sebuah sosmed, kemudian bagaimana mereka bisa di viral gitu ya. Nice. Saya suka banget ya, karena sebenarnya setiap orang sudah menjadi medianya untuk masing-masing dan juga bisa punya nilai ekonomi dari situ. Nah, ini menjadi pelatihan tersendiri nih. Khusus tahun ini. Yes, tahun ini. Keren. Oke. Nah, sekarang misalnya ini kan sudah sebuah platform. Ada nih teman-teman yang lagi nonton, aku mau dong kontribusi. Itu bisa nggak sih? Oh, sangat bisa sekali. Kebetulan di Instagram kita buka namanya volunteer. Nah, bagi teman-teman yang kemudian ingin sekali berkontribusi nyata, ayo ikut kami, berkontribusi dengan kami menjadi volunteer. Harapannya nantinya teman-teman juga bisa mendapatkan sebuah semangat yang sama, yang mana semangat itu bisa dibagikan ke teman-teman lainnya nantinya. Amin banget, amin. Oke, sekarang kita fokus ke Kartini Disabilitas Mandiri Ekonomi, yang tadi sebenarnya tujuannya adalah membantu mereka-mereka berkebutuhan khusus punya skill content creating, gitu kan ya? Apakah itu dilakukan semua remote atau di beberapa titik di Indonesia? Terus momentumnya seperti apa? Itu kayak gimana sih journey-nya, Mas? Jadi insya Allah tahun ini kami ingin membuat yang namanya tadi Kartini inklusif untuk teman-teman perempuan istimewa gitu ya, atau disabilitas. Kita sebutnya perempuan istimewa. Saya suka. Perempuan istimewa. Dan saya suka sekali menggunakan kata perempuan bukan wanita ya. Iya, ntar kita bahas. Lanjut. Dan kemudian kita juga sudah audiensi dengan Ibu Menteri PPA gitu ya. Dan Bu Menteri sangat menyambut baik sekali. Sehingga tanggal 21 April kami Kartini Heritage Center bersama dengan Ibu Menteri itu akan hadir di Rembang untuk melakukan yang namanya peletakan batu pertama, peresmian batu pertama. Jadi peresmian peletakan batu pertama itu tujuannya adalah untuk kita itu punya sebuah studio. Di mana studio itu adalah studio kreasi Kartini, di mana nanti teman-teman disabilitas, teman-teman perempuan istimewa itu bisa kemudian berkreasi di situ. Gitu. Nah, kebetulan juga kita sudah kerjasama dengan Mbak Dara Sarasvati, gitu. Yang selalu pakai wastra kan? Betul, itu Mbak Dara Sarasvati, dan ternyata beliau itu punya semangat yang sama, yang berapi-api juga gitu ya, untuk kemudian bisa memberikan sebuah nilai-nilai nantinya kepada teman-teman lainnya gitu ya. Nah, memang konsepnya itu setelah pada hari tanggal 21 April, selain kita itu memberikan sebuah peresmian terhadap studio, kita juga dari Mbak Dara itu akan melakukan makeover terhadap teman perempuan istimewa ini. Tadi. Betul. Ini sudah terkurasi teman-teman istimewa ini. Iya. Kita sedang open call juga dan sedang lagi kurasi juga. Seperti baik. itu. Kurang lebih akan berapa nanti? Kurang lebih itu kita akan ada 100 teman-teman yang terpilih, terus nanti ngumpul nih. Betul, ngumpul di Rembang. Betul. Dan kemudian harapannya satu teman perempuan istimewa ini akan kita makeover, kemudian nanti Mbak Dara itu sama Mbak Dara akan jalan seperti membuat video reaction yang biasa ini Mbak Dara lakukan. Dan harapannya teman perempuan istimewa ini bisa viral, kemudian dia bisa menjadi seorang influencer dan melakukan kegiatan yang sama seperti Mbak Dara. Iya, nah di situ udah skill tuh. Sudah. Ya kan? Bisa dimonetisasi juga. Betul. Dan ini kenapa bisa dibilang jangka panjang, karena memang program ini selama 2 tahun. Oh, jadi ini nggak sekali di hotel ini aja? Nggak sekali, memang 2 tahun itu, jadi studio itu memang akan ada selama 2 tahun, untuk kemudian kita inkubasi teman-teman perempuan disabilitas, perempuan istimewa. Kemudian selain ini peletakan batu pertama di Rembang. Setelah itu kita insya Allah ke peletakan batu kedua di Jepara, habis itu ke seluruh Indonesia. Suka banget. Nah, nanti yang di Jeparanya akan di tahun ini juga? Insya Allah. Jadi seenggaknya itu 2 titik. Betul. Momentum penting lah gitu ya, akan menular ke yang lain. Pilar yang lain akan tahun ini juga atau akan tahun berikutnya? Rencananya tahun ini juga ya. Jadi si 4 pilar ini akan bersamaan? Gitu. Yang ada hubungan dengan lingkungan. Kemudian juga pintu berdaya bantuan hukum, kemudian juga tadi dari hati ekonomi, kemudian pendidikan. Itu semua akan bersamaan? Untuk menjadi mitra gitu ya, atau volunteer, itu terkurasi juga biasanya atau gimana? Atau ada bulan-bulan yang biasanya kita akan masukin semua berkas-berkas, nanti kita akan kurasi lagi gitu? Kita betul ada bulan-bulan.
di mana kita itu akan memasukkan semuanya, kemudian kita akan mengkurasi. Nah, itu Gitu. bulan apa Ini tuh? berdasarkan Bulan-bulan dari penting. wilayah sebetulnya. Jadi setiap perempuan tuh Oh, ini sangat terbuka untuk setiap perempuan yang ingin oke. kemudian aktif gitu ya, dan memberikan sebuah apa namanya nilai-nilai yang sudah dilakukan oleh Eyang Kartini. Mm. Dan harapannya ketika teman-teman semua itu bisa masuk ke volunteer, teman-teman juga bisa aktif dan membantu kita memberikan api kepada siapapun dan dimanapun. Love, udah nggak usah lama-lama, langsung aja. Pokoknya semua informasinya nanti ada di sini ya, di description nanti ya. gitu Betul. ya. Terus bisa dicek di Instagramnya juga kan. Ya. Semua dimasukkan. Oke. Mau ngajak main game, pertanyaan cepat. Aku mau bilang dulu, kenapa aku tanyain ini dan semoga berkenan ya Mas Jody. Karena ini tuh adalah hal-hal yang selalu viral dan ada bumbu-bumbu teori konspirasi kalau ngomongin sosok Yangti Kartini. Jadi ini sekarang kita konfirmasi pada keluarganya langsung. Oke, siap ya? Iya. Kepergian Yangti Kartini itu by design oleh Belanda. Oke. Mitos itu. Itu mitos ya? Ini mitos. meninggal kan karena gak lama setelah melahirkan. Betul, setelah melahirkan ada komplikasi, kemudian Memang berpulang begitu ya. Betul. Jadi itu semua mitos. Gak ada itu teori konspirasi karena by design Belanda. Terakhir, beliau vegetarian? Suka makan sayur-sayuran. Ya. Oke. Cuman ya dibilang vegetarian pun juga ya agak kurang tepat juga sepertinya ya. Karena tetap ada makan dagingnya. Tetap ada makan dagingnya juga. Oh, oke. Nah, kalau sekarang kita membayangkan ya dengan pengetahuan Mas Jody juga nih, kalau Yangti Kartini hidup di masa sekarang, kira-kira beliau akan ngomong apa dan melakukan apa? Ya, yang pasti beliau ini kan nilainya itu kan berani berpikir dan kritis seperti itu. Termasuk juga memperjuangkan kemerdekaan. Nah, hal-hal yang paling terlihat belum merdeka itu yang akan diperjuangkan sama Eyang Kartini gitu. Dan di sini yang pasti akan dilakukan oleh Eyang adalah sudah pasti ya tentunya ekonomi. Mandiri secara ekonomi itu penting dan wajib gitu. Karena mungkin perempuan sekarang sudah sadar bahwa kesetaraan itu ada gitu. Dan mungkin sudah banyak perempuan yang menularkan bahwa ini perlu kesetaraan mengenai jabatan dan segala macam terkait laki-laki. Tapi kemandirian ekonomi inilah yang kemudian perlu sekali pasti yang pun juga akan sasar. Karena tadi dengan setara aja itu belum cukup, maka harus ada kemandirian ekonomi. Dengan kemandirian tentunya ketergantungan itu tidak akan terjadi. Oke. Kemudian selanjutnya juga kita bicara mengenai luka perempuan, masalah tadi hukum gitu. Banyak sekali perempuan-perempuan itu yang terlihat baik-baik saja, tapi sebetulnya dia diam-diam tidak baik-baik saja gitu. Nah ini perlu mereka itu bisa terbuka suaranya, diberikan sebuah pengamanan gitu ya, supaya mereka itu bisa terbuka ada masalah apa. Nah pasti yang juga akan membuat yang namanya kegiatan-kegiatan psikologis atau kemudian juga bantuan-bantuan hukum untuk perempuan-perempuan supaya mereka tuh bisa merdeka. Ya. Gitu. Ini terakhir, kecuali nanti ada pesan khusus. Kalau kita ngomong kayak gini kan biasanya suka ada aja komentar gini. Ya, tapi nanti pada ini nih lupa kalau butuh, maksudnya lupa sama laki-laki gitu. Terus udah gitu nanti dunia nggak akan sama lagi. Laki-laki. Mas mau ngomong apa sama laki-laki yang masih berpikir seperti itu? Iya, saya rasa kita itu diciptakan oleh Tuhan itu saling membantu dan saling membutuhkan satu sama lain gitu ya. Tidak ada yang lebih unggul baik itu laki-laki maupun perempuan, semua sama gitu kan. Termasuk juga di mata Tuhan juga. Gitu sehingga seharusnya hal-hal yang kemudian dipikirkan bahwa laki-laki itu harus lebih unggul dibandingkan wanita pun juga tidak tepat juga saya rasa gitu. Sehingga kita pun juga harus bisa legowo sebagai lelaki. Kita harus cari porsi kita, mana yang kita bisa lakukan secara simbiosis mutualisme. Apa yang mungkin menjadi kekurangan di perempuan itu bisa diisi oleh laki, apa yang menjadi kekurangan di lelaki bisa diisi oleh perempuan juga gitu. Tentunya dengan kesetaraan dan mendapatkan sebuah kesempatan yang sama. Seperti itu sih. Sebenarnya yang disuarakan adalah kesempatannya dan aksesnya. Betul. Gitu kan. Betul. Kalau peran-peran itu bisa diskusi. Bisa dong, bisa. Mas ada nggak hal-hal yang di dalam rumah, ini aku ambil loh peran ini gitu. Yang ketika misalnya kayak ini kan biasanya suka dianggap kerjaannya perempuan di rumah. Padahal enggak, aku juga bisa kerjain gitu. Oh gitu, oke. Biasanya itu kaitannya dengan biasanya ini ya, kalau misalkan
kita itu sesimpel mau coba masak. Nah, masak itu saya juga termasuk orang yang suka masak, gitu kan. Dan ngulik. Ya, dan ngulik, betul, gitu kan. Misalkan buat sebuah ramuan-ramuan buat bikin barbecue, saya mau handle sendiri, saya nggak mau pokoknya ada sentuhan ini, saya mau handle ya, gitu. Atau ya. beli botolan nggak Nggak mau, harusnya karena saya merasa masih anak-anak punya saya gitu, saya buatan saya. Mantap. Nah itu tuh, maksudnya artinya ini kayaknya ya, miskonsepsi tentang perempuan mengalahkan laki-laki tuh bukan itu. Iya, ini dari hal kecil aja ya maksudnya. Iya, bisa ternyata. Bisa. Jadi kita barbekyuan di rumah Mas Jody. Mas Jody, terima kasih banyak udah mau mampir. Iya. Mungkin ada hal yang belum aku tanya, tapi dirimu ngerasa ini nih harus banget nih dibahas atau ditanyain apa? Sementara belum ada. Belum ada? Ya. Oke, jadi terima kasih. Ya. Sukses dengan segala programnya. Aku jadi ntar lagi mau ikutan. Jadi jangan kaget kalau habis ini nanti aku WhatsApp ya. Siap. Teman-teman juga nanti WhatsApp. Terima kasih udah mampir. Iya. Sampai ketemu lagi. Saya Purya Nindita. Kita ketemu lagi di episode Banyak Tanya berikutnya. Bye!